Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Aryansyah. Di video kali ini saya ingin membahas sebuah berita yang viral beberapa hari belakangan. Nah, berita itu adalah kasus dari salah satu kader PKB, yaitu Ronald Tanur. Nah, jadi si Ronald Tanur ini merupakan anak dari anggota DPR RI Komisi 3 dari fraksi PKB. Ayahnya yaitu bernama Edward Tanur. Nah, jadi Ronald Tanur ini dikenal sedang berpacaran dengan Dini Sera Afrianti. Nah, Dini Sera Afrianti ini berasal dari Sukabumi, Jawa Barat. Sebelum kejadian terjadi, Dini sempat mengunggah sebuah video yang menunjukkan hubungan mereka ini sedang tidak harmonis. Jadi awal kejadiannya, pada tanggal 3 Oktober 2023, mereka makan di World Citraland. Pada Selasa 3 Oktober sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Dini dan Ronald sedang makan di daerah World Citraland, Surabaya. Nah, diketahui keduanya telah menjalin hubungan asmara sejak Mei 2023 atau sekitar 5 bulanan. Kemudian pada pukul 21.32 waktu Indonesia Barat, si korban DSA dan saksi GR datang di Black Hole KTV Room 7 dan bergabung dengan rekan-rekannya. Mereka berkaraoke sambil minum-minum keras yang sejenis. Nah, pada tanggal 4 Oktobernya, jam 12:10, mereka memutuskan untuk pulang. Nah, pada saat kejadian, ada salah satu petugas keamanan mall yang mengetahui bahwa R dan D terlihat sedang bertengkar. Mereka juga terlihat sempat adu mulut atau cekcok. Nah, si security ini sempat melihat si R itu memukul kepala si D dengan botol miras. Nah, jadi setelah mereka cekcok, si R tadi langsung memukul kepala si D sebanyak 2 kali. Setelah melakukan kekerasan tersebut, D dilarikan ke rumah sakit oleh pihak security. Nah, menurut pengakuan dari satpam tersebut, D diketahui duduk bersandar di pintu sebelah kiri mobil Innova, kemudian R masuk ke kabin supir lewat pintu kanan mobil. Saat itu, begitu mobil berhasil di starter atau dihidupkan, R melajukan mobil itu ke arah kanan. Nah, akibat perbuatan R tersebut, sebagian tubuh Dini itu terlindas mobil, bahkan hingga terseret sejauh kurang lebih 5 meter. Nah, setelah R menghentikan mobilnya, ada sejumlah petugas keamanan datang ke lokasi dan R pun turun dari mobil. Saat itulah R memutuskan untuk menaiki D ke dalam bagasi mobil. Hasil putusan sidang tersebut, vonis hakim menentukan bahwa Ronald Tanur tidak terbukti melakukan kesalahan. Nah, bukti CCTV yang sudah saya jelaskan tadi itu menurut hakim bukan sebuah barang bukti yang cukup untuk membuat saudara Ronald Tanur ini menjadi tersangka. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana bisa sebuah bukti berupa CCTV dianggap tidak benar oleh hakim. Kemudian yang kedua, ini menurut saksi mata. Saksi mata mengatakan bahwa saudara RT dengan si saudara D itu bersama-sama di malam hari itu. Nah, ada 2 bukti yang cukup kuat, akan tetapi keputusan hakim ternyata berbeda. Tentu ini menjadi sebuah perhatian bagi kita semua bahwa apa yang terjadi? Apa yang terjadi di hukum negara kita? Apakah hukum di negara kita bisa untuk dibelok-belokkan asalkan kita punya kekuasaan? Atau apakah ternyata hukum yang ada di Indonesia selama ini itu menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu?
Jadi akhir kata dari saya, apa yang harus dilakukan oleh bangsa kita terhadap hukum yang ada di Indonesia? Apakah kita harus mengubah sebuah strukturnya atau mengganti orang-orangnya? Mungkin segitu saja video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.